Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Atika Dian Safira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Narutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mia Putri Jayanti dari Universitas Narotama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Video ini kami buat berdasarkan sumber buku pengantar bisnis yang disusun oleh Ibu I. Gusti Agung Ajunitya Darmani SST SEMM yang merupakan dosen pembimbing mata kuliah pengantar bisnis. Kami akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Mari kita simak dengan baik agar mengerti dan memahami ruang lingkup produksi. Sebelumnya, mari kita coba pahami dulu apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi. Fungsinya adalah untuk merubah input, yaitu bahan baku, menjadi output, yaitu produk. Pengertian produksi tersebut memberikan arti lebih jauh lagi mengenai peranan manajemen produksi. Tanggung jawab produksi memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab manajer adalah memutuskan keputusan-keputusan penting untuk mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi hasil yang dapat dijual. Keputusan manajer produksi ada dua macam, yaitu keputusan yang berhubungan dengan desain dari sistem produksi manufaktur dan keputusan yang berhubungan dengan operasi dan pengendalian sistem tersebut, baik dengan jangka pendek maupun panjang. Proses produksi. Proses produksi menurut pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi 4 golongan. Ada sifat produk, tipe produksi atau jangka waktu produksi, berdasarkan manfaat yang diciptakan, dan teknik atau sifat proses produksi. Sifat produk. Sifat produk menjadikan suatu proses produksi dari suatu produk tertentu akan lain dengan sifat produk yang berbeda. Sifat produk dibedakan menjadi dua, yaitu produk spesifik dan produk standar. Tipe proses produksi. Tipe proses produksi ditinjau dari arus bahan mentah sampai menjadi barang jadi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe proses produksi terus-menerus atau continuous process dan tipe proses produksi terputus-putus atau intermittent. Manfaat yang diciptakan. Berdasarkan manfaat yang diciptakan, proses produksi bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung manfaat yang diciptakan. Manfaat dapat dibagi menjadi 5, yaitu manfaat dasar atau primary utility, manfaat bentuk atau form utility, manfaat waktu atau time utility, manfaat tempat atau place utility, dan manfaat milik atau ownership utility. Teknik proses produksi. Penggolongan proses produksi menurut teknik dibagi menjadi beberapa macam, yaitu proses ekstraktif, proses analitis, proses fabrikasi, proses sintesis, dan proses assembling. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah salah satu bagian dari beberapa kegiatan perusahaan di samping kegiatan personalia, keuangan, dan pemasaran. Masalah-masalah di bagian produksi yang akan dihadapi oleh seorang manajer diantaranya perencanaan produksi, perencanaan fasilitas fisik produksi, pengendalian produksi, pengendalian persediaan dan kualitas produksi, dan pemeliharaan peralatan. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru maupun produk lama yang nanti akan dan telah diproduksi perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan produk adalah manfaat produk bagi konsumen, permintaan pasar, potensi pasar, kemungkinan pengembangan produk di masa yang akan datang, dan kekuatan persaingan. Perencanaan fasilitas fisik produksi terdiri dari beberapa aspek, yaitu penentuan lokasi perusahaan,
bangunan, perencanaan tata letak fasilitas produk, dan perencanaan lingkungan kerja. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya minim dan waktu yang cepat. Tahap dalam pengendalian produksi yaitu production forecasting, routing, scheduling, dispatching, dan follow-up. Pengendalian persediaan dan kualitas. Pengendalian persediaan bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu faktor pembentuk terjadinya barang jadi. Ada suatu cara untuk menentukan jumlah bahan baku yang perlu disediakan perusahaan dengan biaya yang paling minimum, yaitu dengan cara menggunakan analisis EOQ. Pengendalian kualitas atau Quality Control. Pengendalian kualitas merupakan suatu proses untuk menentukan barang-barang yang rusak dan diusahakan dikurangi, serta mempertahankan barang-barang yang sudah baik, kemudian mengontrol agar hasil produksi di waktu yang akan datang tidak lagi mengalami penurunan kualitas atau kerusakan. Pengendalian biaya dan pemeliharaan. Pengendalian biaya produksi. Dengan meneliti lebih cermat biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi, maka dapat dianalisa berapa volume penjualan yang terjual di perusahaan tersebut, beserta pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut. Pemeliharaan dan penggantian fasilitas produksi. Pemeliharaan dan penggantian fasilitas produksi dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat produktivitas mesin dan peralatan lainnya. Untuk menunjang kegiatan ini, perlu disusun jadwal rutin mengenai saat pemeliharaan sesuai dengan tenaga kerja bagian servis. Pemeliharaan ini merupakan usaha pencegahan. Jangan sampai suatu mesin sudah rusak berat pada saat dilakukan pemeriksaan. Kegiatan perusahaan ini sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan diantaranya adalah dana yang tersedia pada perusahaan, kebijaksanaan yang diambil perusahaan, standar kualitas produk, kemampuan tenaga kerja, bagian servis, dan sebagainya. Thank you for watching.